Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keutamaan, keberkahan dari nikmat iman, Islam dan juga ihsan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan juga telah menjaga kita semua dari mara bahaya, sehingga alhamdulillah atas izin Allah kita mampu bermuajahah, bertatap muka, dan juga sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di tengah kondisi yang sedang memprihatinkan saat ini. Salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berselawat kepadanya 10 kebaikan mengiringi kita semua. Dan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita secara turun. Saudara-saudariku, para sahabat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh perangkatnya, sehingga menjadi buku pedoman utama bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di dalam surah Al-Qamar ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran dalam maknanya untuk dihafal, untuk dibaca, untuk diingat, dan untuk diambil pelajaran. Fahal min mudzakir, maka siapalah yang akan mengambil pelajaran? Para sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara lafaz Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dibaca. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Quran untuk difahami. Yang artinya ketika Al-Quran dibaca ataupun didengarkan, maka secara maknanya akan langsung masuk ke dalam sanubari manusia. Dalam sebuah kisah, Al-Walid bin Mughirah, seorang sastrawan Arab, seorang pujangga yang menjadi seseorang yang membenci Rasulullah SAW. Ketika diperdengarkan Al-Quran, maka dia mengakui bahwasanya innahu lahalawah wa inna lahu latalaqah, bahwasanya Al-Quran itu manis dan memiliki makna yang langsung masuk ke dalam sanubari. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan Al-Quran itu masuk ke dalam sanubari Al-Walid bin Mughirah, sehingga dia tetap dalam keadaan mengingkari. Maka para sahabat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang mukmin yang ikhlas menerima seluruh apapun yang diperintahkan oleh Allah dan ikhlas menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk kita dengan keimanan yang penuh, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita yang menyadari dan yang mau menghafalkan Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran dan secara ikhlas menerima bahwasanya Al-Quran sebagai buku petunjuk penciptaan manusia. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keutamaan yang akan didapatkan seseorang yang mahir dengan Al-Quran.
seseorang yang menjaga tilawah Al-Quran, seseorang yang menghafalkan Al-Quran, seseorang yang mengamalkan Al-Quran, seseorang yang menyampaikan dakwah Al-Quran. Bahwasanya hadis yang sering kita dengar sebagai keutamaan orang yang belajar Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Secara urutan yang disebutkan lebih awal adalah orang yang belajar Al-Quran, sehingga keutamaan orang yang belajar Al-Quran dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ingin menyempurnakan sebagai sebaik-baik manusia, maka setelah belajar kita mengajarkan Al-Quran. Kemudian dalam sebuah hadis yang ma'ruf kita dengar, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir bersama Al-Quran, artinya dia mampu menghafalkan Al-Quran, mampu membacanya dengan baik, dan mampu menjaganya. Maka dia bersama para malaikat kiramil bararah, yang mulia dan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi siapa saja yang membaca Al-Quran wa yatata'ta' fihi, dan dia terbata-bata oleh karena kesusahannya, maka tetap dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama yaitu pahala membaca Al-Quran, pahala yang kedua yaitu kesusahannya dalam belajar membaca Al-Quran. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah keutamaan lagi bagi seseorang yang menjadi ahlul Quran. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia, dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang terkhusus Allah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, menjadi orang-orang terkhusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mempelajari Al-Quran, hendaknya senantiasa kita memperhatikan urutan-urutan bagaimana kita menjadi mahir dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Maka dalam membaca Al-Quran, kaidah-kaidah dalam membacanya, mempelajari ilmu tajwid, dan membacanya dengan tajwid, itu patut sekali kita perhatikan. Bagi yang sudah lancar membacanya, maka membaca Al-Quran senantiasa harus dijaga, dan tidak ada satu hari pun kecuali membaca Al-Quran dengan mentadabburi. Kemudian bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, maka hendaknya terus niatkan di dalam hati agar untuk senantiasa belajar dan tidak akan meninggalkan belajar itu sama sekali. Maka ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk senantiasa belajar, dua pahala tersebut insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan bagi kita, pahala membaca Al-Quran dan pahala kesusahan membaca Al-Qurannya dalam proses belajar. Yang kedua, setelah membacanya dengan lancar, setelah kita rutinkan untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran, dan juga kita membaca sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, maka hendaknya kita menghafalkan Al-Quran, yaitu kesungguhan dalam diri kita untuk senantiasa bermulazamah dengan Al-Quran, bermulazamah dengan syekh, bermulazamah
dengan ilmu. Artinya ketika kita memiliki kesungguhan, maka target yang kita ingin capai, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat dalam diri seorang hamba, yaitu prosesnya, amalnya, bukanlah hasil. Menyempurnakan keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran adalah seperti yang disampaikan oleh Abdul Malik bin Umair, yaitu satu-satunya orang yang tidak pikun adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Dalam redaksi yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Sebab ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafalkan Al-Quran, maka akal kita, otak kita akan bekerja, mengingat, kemudian mengulang-ulanginya, sehingga menjadi memori yang masuk ke dalam otak kita. Pada awalnya memang memori jangka pendek. Kemudian ketika kita mengulanginya secara berturut-turut, akan berpindah dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Az-zakirah al-qasirah ke az-zakirah at-tawilah. Kemudian ditambahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar walaupun dia mencapai usia 100 tahun. Kemudian Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat kepada muridnya yang bernama Abbas bin Abdid Daim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengkaji keutamaan Al-Quran, artinya berbekas dalam hati kita bahwasanya setiap orang yang membaca Al-Quran, setiap orang yang menghafalkan Al-Quran, setiap orang yang berusaha memahami Al-Quran, setiap orang yang mengamalkan Al-Quran, dan pada akhirnya mampu mendakwahkan Al-Quran, akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengkomitmenkan diri kita agar kita senantiasa menjaga bacaan tilawah Al-Quran kita, agar kita berusaha untuk menghafalkan ma tayassara minal Quran, agar kita senantiasa mentadabburi apa yang kita baca sehingga kita mengamalkan apa yang kita baca walaupun satu ayat. Kemudian berusaha sekuat tenaga mendakwahkan Al-Quran kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.